pengawalan ketat dari kepolisian, dari Satpol PP, dari Satpol PP sedang berlangsung. Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Riau.tv yang kami hormati di mana saja Anda berada. Pada saat ini kita akan kembali berbincang terkait beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Kampar, di mana beberapa hari yang telah lalu kita menyaksikan berbagai protes dari kalangan kontraktor terkait beberapa persoalan, diantaranya di Dinas Pekerjaan Umum. Tentunya kita ingin tahu seperti apa sebenarnya tanggapan dari kontraktor itu sendiri, bahwa kontraktor itu bukan hanya sekelompok orang, tentu ada kontraktor lain yang kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Kampar. Pada kesempatan kali ini kita sudah hadir salah seorang kontraktor Kabupaten Kampar, Bang Nur Adlin, mantan ketua HIPMI Kabupaten Kampar, Bang Nur Adlin. Beliau ini juga merupakan mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kampar. Selamat sore, Bang. Adinda Bu Nazar. Ya, terkait dengan keadaan kemarin, tentu saja kita prihatin, jelas ya, yang namanya keberpihakan, karena kita berada di sisi tuan rumah. Sudah selayaknya kita berpihak kepada kontraktor lokal. Nah, persoalan-persoalan yang terjadi tentu saja harus kita pahami secara general, ya, general. Ada keterbatasan. Bagaimana kita mensiasati pengusaha-pengusaha lokal, terutama di ibu kota, yaitu Bangkinang, untuk mendapat perolehan lebih banyak. Pantauan kita adalah, terutama dari pandangan saya dan teman-teman yang lain, bahwa miris memang. Saya aja sendiri menawar di paket yang kecil tidak dapat menang. Namun saya juga memahami ada aturan yang ada di dalam pelelangan itu yang menyebabkan kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan itu. Artinya jawabannya adalah bukan saya nggak mampu mengerjakan, tapi proses lelang itu yang membuat saya gagal. Nah, ini harus kita pahami secara fair. Jadi sehingga barang ini clear. Ya. Saya katakan sekali lagi, bukan kontraktor lokal Kampar tidak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilelangkan. Bukan itu. Tapi ada proses lelang yang menyebabkan memunculkan satu pemenang. Ya. Dan kebetulan pemenang itu bukan kita. Ya. Di dalam situasi ini tentu saja kita harus memberi ruang berpikir secara luas bahwa proses-proses ini harus kita lalui, dan kita juga harus mengevaluasi bagaimana ke depan, ya, bagaimana ke depan hal ini bisa kita minimalisir, ya, sehingga ya memuaskan pengusaha lokal. Kita berdoa. Namun yang jelas, ya, kita agak ke agama sedikit. Ayo kita sabar, ayo kita pahami ini, ayo kita ketuk ya keberpihakan ini. Dan saya yakin sebetulnya bapak-bapak di sana, ya, Dinas PU, pihak ULP juga kepingin berpihak kepada kita. Cuma ada keterbatasan, dan keterbatasan itu adalah peraturan yang harus dilalui sehingga mereka juga tidak mampu untuk melanggar itu. Ya. Terus sebenarnya kalau Abang melihat apa sih sebenarnya yang menjadi tuntutan para kontraktor ini? Kan menamakan forum kontraktor, kan kontraktor bukan mereka saja gitu kan, tetapi mereka sudah menamakan kontraktor lokal yang seolah-olah sudah menjadi umum sehingga tidak mendapatkan sejumlah paket yang diberikan kepada kontraktor lokal ini. Nah, bagaimana Abang melihat persoalan ini? Persoalan ada gejala aksi sosial yang terjadi kemarin-kemarin itu. Saya juga mengatakan itu juga harus dihargai, karena itu adalah hak, ya, hak mengutarakan pendapat juga dilindungi di undang-undang. Ya, pihak yang diprotes juga harus memahami, ya, memahami. Namun
marilah kita mengajukan ya, substansi tuntutan itu benar-benar apa adanya ya. Karena mohon maaf ya, saya adalah bagian yang tidak mendapat pekerjaan di dalam pelelangan kemarin. Namun saya juga mempelajari hal ini sehingga saya membuat langkah bahwa saya tidak perlulah ya, bukan saya tidak mendukung ya, karena itu juga hak. Namun miris saya, yang demo itu, yang memegang mic itu, yang memegang corong itu adalah bukan kontraktor ya, mohon maaf. Kenapa kita harus pakai mahasiswa? Kenapa kita harus pakai orang-orang yang tidak kontraktor? Ya, apakah kita kekurangan kemampuan kita di dalam berbahasa di depan publik atau di depan orang yang kita tuntut? Ini juga menjadi nilai minus di dalam perjuangan. Namun di lain sisi saya juga menghargai ya, karena ini juga tuntutan-tuntutan itu adalah dilindungi oleh undang-undang, berekspresi, mengutarakan pendapat itu bagus ya. Juga ini bentuk semangat kita bersama. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama. Namun itu tadi, kembali tadi kepada komunikasi kita tadi di awal-awal, bahwa semuanya punya aturan ya. Nah, seandainya ya, ada yang melanggar aturan, ini penting ya, semuanya harus bertanggung jawab. Tangan mencecang, bahu memikul. Terima kasih. Terus Bang, ada ini apa? Saya dengar ini ada indikasi kan, mereka Korlap ini kan mahasiswa. Apakah ada menurut Abang ada indikasi mahasiswa nih dibayar atau bagaimana? Atau mereka itu sewa untuk menjadi orator di sana? Nah, bagaimana menurut Abang? Itu yang saya bingungkan ya. Saya tahu kawan-kawan di forum kontraktor kamper ini adalah mantan aktivis semua. Bahkan hari ini mereka juga memegang beberapa LSM. Saya pikir kemampuan mereka di dalam mengetahui substantif aturan-aturan yang ada, kemarin kita lihat melalui video ya, mereka tidak megang mic, mereka tidak megang corong. Nah, ini yang menjadi bingung saya, kok gini, sehingga nanti ketika penyampaian hal-hal yang dituntut itu lari daripada kenyataan, ya ini kan tentu saja bernilai kurang terhadap perjuangan FKK. Salah satu koreksi saya, salah satu koreksi saya adalah ya, ini FKK, Forum Kontraktor Kampar. Ya, kenapa kita tuntut masalah TPP? Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Ya. Artinya mohon maaf ya, bukan saya tidak memihak. Ada titipan berarti. Saya tidak katakan ada titipan, tapi ini kok udah kalau bahasanya kok udah ambiar, kok udah merpak kalau bahasa Bang Kinangnya. Terima kasih. Berarti memang mereka bukan hanya minta persoalan transparansi proyek, tapi ada TPP gitu ya. Iya. Artinya ini sudah ada titipan, barangkali anggapan Abang begitu ya. Saya tidak beranggapan, tapi ini adalah suatu kelucuan ya, kelucuan ibarat kata Rocky Gerung, idola saya, ada hal yang crash di sini, ada tabrakan di dalam jalur ya. Kalau masalah pertanian itu yang bertanya tentu petani atau kelompok tani, bukan orang yang berbicara di bidang kesehatan. Ini kalau kontraktor tentu saja yang harus ngomong ya orang harus kontraktor yang memahami ini. Nah, di dalam tuntutan ini kelirunya yang saya katakan tadi ada tuntutan TPP. Ya, berarti di luar konteks ya? Di luar konteks, Bung. Jadi bukan ada apa, tapi saya pikir kawan-kawan kontraktor semuanya menyadari ini, tapi ini sebetulnya ya gimana lah saya mau bilang lagi ya. Mohon maaf. Tuntutan pertama tentang PU ya. Bupati sendiri mungkin sudah tahu. Karena bupati punya hak, dan itu adalah otorita dia ya. Dia yang menilai anak buah ya. Kita sudah omongkan
Ya, dari beberapa momen-momen tertentu juga beberapa kawan-kawan di forum kontraktor ngomong juga sama bupati tentang kepala dinas PU Kim Praswil sudah. Nah, melalui jalan tuntutan-tuntutan demonstran sudah. Ya kita tunggu saja hasilnya. Nah, tentu saja yang memberi rapor ini adalah bos besarnya. Ya. Baik, saudara, memang menarik ini berbicara tentang persoalan dinas PU ini. Ini adalah Bang Nur Adli ini merupakan ketua HIMI. Beliau menyadari apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya memang secara undang-undang mereka dibenarkan, tetapi yang sangat dikesalkan itu ketika kelucuan itu ketika kontraktor itu menyimpang dari tuntutan, ada TPP dan sebagainya itu. Mungkin inilah saudara wawancara kami dengan beliau. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat masyarakat Kabupaten Kampar. Ya, kontraktor Kampar kita semangat ya, beri ruang kepada pemimpin kita untuk bekerja di negeri ini, jangan buat mereka bimbang ya. Ya jangan ragu mengatakan kebenaran ya, tapi jangan ragu pula kalau kita adalah mitra yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Terima kasih. Mohon maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudara. Demikian wawancara kami dengan Nur Adlin. Saya Abu Nazar Riau dari Bangkinang Rio TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.